Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Ibu-ibu yang kami hormati, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Lauknya apa? Nasi uduk. Tadi kita berdoa Pak, habis subuh berdoa enggak tadi? Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di pagi-pagi kita kuliah duha untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Setelah itu kita minta rezeki yang halal. Jadi sebelum bekerja kita menuntut ilmu dulu agar rezekinya halal, tidak haram. Kalau rezeki yang haram itu akan menghalangi dari terkabulnya doa. Apalagi ini bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban. Ya. Kita menghadapi bulan Ramadan itu harus ya, dengan ilmu. Kemudian uang yang kita belikan untuk berbuka dan sahur harus halal. Ya. Baru kemudian nanti minta rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah ibadahku pada bulan Ramadan, terimalah doa-doaku, terimalah tahajudku, terimalah tarawihku. Itu harus diawali dengan ilmu. Baru dana rezeki yang halal, baru amalan diterima. Karena kalau dana yang dipakai, uang yang dipakai untuk beli kurma, beli sahur dan buka itu haram, maka selama Ramadan gak diterima ibadah kita. Kan mengerikan sekali. 1 bulan sudah capek-capek nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa ini dilazimkan Bu ya, dirutinkan ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Lah salah satu ilmu untuk menghadapi bulan Ramadan adalah ilmu cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ibu-ibu selama ini baca Al-Quran gimana? Khatam berapa kali selama Ramadan? 10 kali? 2 kali? Masya Allah, luar biasa. Selain bulan Ramadan, khatam berapa kali? 2 juga? Setahun 2 kali. Kalau Ramadan sebulan 2 kali. Luar biasa ibu-ibu ini ya. Cuman dalam berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya khataman aja Bu. Ada berapa Bu? 9 cara berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena salah satu amalan yang paling agung pada bulan Ramadan selain puasa adalah membaca Al-Quran. Kenapa Bu? Kok amalan yang paling agung pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran? Apa jawabannya? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam surat apa Bu? 17 Ramadan. Dalam surat Al-Quran. Nah itu jawabannya. Jawaban cerdas. Al-Quran surat apa? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa nanti dulu. Nah, dibuka dulu. Gitu cara jawabnya Bu. Ibu-ibu,
Bulan puasa ini kan setahun sekali. Ayat tentang puasa Ramadan cuma di satu tempat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, Masya Allah, sampai ayat 187. Jadi kami mohon ibu-ibu tidak usah hafal 30 juz, itu berat. Tidak usah hafal Al-Baqarah, itu berat. Terus yang ringan apa Ustaz? Yang ringan menghafal surat Al-Baqarah 183. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu bagus. Boleh dong ditambah ayat selanjutnya sampai 187. Makanya kami memberikan pesan kepada kami sendiri dan kepada ibu-ibu, tolong selama bulan Ramadan 5 ayat ini dicicil. Apa, Bu? Dicicil untuk diapain? Dihafal. Sanggup nggak 5 ayat selama 1 bulan? Nah, ini ibu sudah 40, sudah berapa? 50 tahun Ramadan, masa belum hafal 5 ayat? Berarti nggak dicicil dong. Kan ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Masa 5 ayat selama 50 tahun nggak hafal-hafal? Nah, makanya salah satu PR kita ibu-ibu mulai sekarang, apa tugasnya, Bu? Dicatat, Bu. Tugasnya apa? Menghafal 5 ayat saja. Ya. Dari 183 hingga 187, ini tugas pertama. Ya. Khusus bulan Ramadan. Jadi khatamannya dikurangin, kan gitu. Kok dikurangi Ustaz? Kalau ibu khataman terus nggak sempat menghafal. Saya tanya, khataman 10 kali khatam tadi ada yang nyantol nggak? Enggak kan? Makanya khataman minimal sekali, oke? Masih ada waktu Ustaz, hafal surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, itu. Jadi ada waktu untuk membaca tilawah, ada waktu untuk menghafal. Nah, itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, biar mudah dicatat, maka akan kami sampaikan satu persatu 9 cara interaksi dengan Al-Quran. Kita hafal dulu ya, karena waktunya singkat ya, maka diselesaikan dulu 9 ini, didikte dulu. Yang pertama adalah mulainya pakai T semuanya. Ibu masih ingat nggak pelajaran yang lalu tentang 7 sifat wanita solehah? Masih ada kan? Nah, itu pakai singkatan juga kan? Udah, itu nanti dibuka lagi ya. Kalau masih ada catatan boleh dibaca. Coba, ada nggak? Atau catatannya udah tinggal, Bu? Jadi cara belajar itu mengingat apa yang sudah disampaikan masa lalu, nah, kemudian ditambah sekarang. Nah, itu akan menumpuk ilmunya itu. Sudah ketemu belum? Yang sudah ketemu silakan dibaca. Ya, ini juga mengecek ibu-ibunya dan enggak gitu. Ya, semuanya lupa. Baik. Nah, caranya gini, Bu, bukunya itu ada daftar isinya, depannya itu. Halaman sekian. Jadi nanti kalau nyari mudah. Jadi pertama bukunya itu diberi 1, 2, 3, 4, 5 diberi halaman, kemudian ada daftar isinya. Kalau nulisnya di HP mudah, tinggal searching chat tentang 7 sifat wanita solehah menurut Ummu Salam: iman, bijak,
sabar. IBS, iman bijak sabar. Terus pendidik, iman bijak sabar, pendidik, rumah, PR ya. Ilmu jihad. Nah, cuma 7 kan? IBS, PR, IJ. IBS, PR, IJ. Ilmu bijak. Berapa? 26 November. Ya, ya benar, Masya Allah. Iman bijak sabar, pendidik, rumahan, ilmu dan jihad. Nah 7. Itu 7 kan kemarin. Sekarang kita tingkatkan dari 7 ke berapa, Bu? 9. Jadi kalau ada pertemuan mendatang lagi 11 kan gitu. Ya ini kebetulan 9 ya. Tolong dicatat, Bu. Boleh di buku, boleh di HP, boleh di mana saja. Yang penting diberi tanda aja. Ya. 9 itu apa? Pertama tilawah. Ya. T, tilawah. Tiga. Ini udah. Baik ya. Yang kemarin 7 sifat wanita soleh sudah selesai, Bu ya. Sekarang kita fokus ke 9 interaksi dengan Al-Quran menyambut bulan Ramadan. 1 apa, Bu? Tilawah. Ya pelan-pelan. Tadi udah saya ulangi 10 kali tadi perasaan. Suaranya kurang jelas. Gimana caranya? Yang belakang nggak Oh, kedengeran, udah. Pak. Maaf. Sudah jelas, Bu? Nah. Ini dilepas atau enggak? Dilepas enggak? Enggak usah biarin. Kalau kurang jelas tambah mic 1 lagi. Iya, hilang lagi. Hilang lagi, Pak. Baik. 9 itu apa saja, Bu? 1 tilawah. Catat dulu ya. 2 tasmi. Tartil. Tilawah. Tartil. 1 tilawah, 2 tartil. 1 tilawah. 2 tartil. Nanti saya tanya loh Ibu, catat. 3 tabarruk. Tabarruk. Bertabaruk. Tabaruk mengambil berkah pakai tabarruk, pakai kaf. Bertabaruk, tahu tabaruk? Ya. Mengambil berkah, tabarruk. Terus 4 tadabbur. Tadabbur. Mentadaburi. Ke-5, ke berapa? 5 tadzakkur. Dari zikir. Tadakur, tadzakur. Oh, udah 5 dulu, sudah hafal belum? Belum 5. Tilawah, tartil, tabarok, tadabbur, tadzakur. Terus masih berapa? Masih 4 ya? Tadarus. Tadarus, tahu tadarus kan? Deres. Menderes Al-Quran. Ya. Terus yang ke-7 apa? 6 tadarus. 7 nomor 7 tahalluk. Tahalluk dari akhlak. Tahalluk mengakhlaki. Mungkin saya terjemahkan dikit ya. Tahalluk mengakhlaki, mengambil akhlak. Iya, takhaluk dari akal. Yang ke-8 tahkim. Tahkim berhukum. T A H H Kaf I M. Tahkim dari berhukum. Berhukum dengan Al-Quran. Ke-8 tahkim. Yang ke-9
Tawasi dari wasiat. Tawasi berwasiat dengan Al-Quran. Tawasi. Tawasi pakai shot. Tawasi. Nah, berarti ada 9. Siapa yang hafal? Pertama, tilawah. Kedua, tilawahnya dengan tartil. Ketiga, tabarruk, mengambil berkah. Keempat, tadabbur, mentadaburi. Kelima, tadzakur, zikir, mengambil zikir, mengambil pelajaran. Tadzakur itu mengambil zikir atau mengambil pelajaran. Yang keenam, tadarus, tadarus Al-Quran. Menderes tadarus. Menderes itu kalau bahasa Jawa itu menderes tadarus. Ya, nanti kita terangkan. Ini kan baru judulnya aja. Yang ketujuh, takhalluk, mengambil akhlak. Yang kedelapan, tahkim, berhukum dengannya. Kesembilan, tawasi, saling berwasiat dengan Al-Quran. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita siang hari ini. Saya mohon izin untuk menutup kajian kita karena sudah selesai sesuai dengan judulnya. Itu ya, sudah selesai ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Bu. Yang pertama apa? Tilawah. Keterangan. Pertanyaannya, apa bedanya tilawah dengan qiraah? Tilawah itu apa bedanya? Iya, beda yang pertama, kalau tilawah dimulai dari huruf T, kalau qiraah dimulai dari huruf T. Itu perbedaan pertama. Bapak lucu banget. Ya, kan? Iya, qiraah itu membaca, tilawah itu ya tilawah kan gitu, beda kan? Begini, Bu. Qiraah itu membaca saja, ditambahi membaca saja. Belakangnya ada sajanya. Kalau tilawah membaca dengan dua hal. Membaca dengan dua hal. Membaca dua hal. Membaca dengan dua hal. Apa itu? Begitu pertanyaannya. Satu, mengikuti bacaan berikutnya. Hal. Membaca dengan dua hal. Satu, mengikuti dengan bacaan berikutnya, dengan bacaan selanjutnya. Contoh. Ibu-ibu, kalau khataman itu ayat terakhir atau surat terakhir ini baca surat apa? An-Nas. Setelah selesai khataman, apa? Qurannya ditutup atau dibuka terus? Baca ini. Khataman, baca khataman. Gimana, Bu? Terus baca baca. Oh gitu. Loh, karena khataman berarti belum khatam dong. Iya, jadi khataman itu surat An-Nas selesai, jangan ditutup. Dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah lagi. Ya, itu namanya tilawah. Kalau ibu menutup habis surat An-Nas ditutup, itu namanya qiraah. Namanya qiraah. Tapi kalau ibu langsung baca surat Al-Fatihah,
Enggak, kemudian ditambah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Ibu coba Al-Qur'annya dibuka itu. Habis Al-Fatihah apa? Entar. 1 sampai 5. Kenapa 1 sampai 5 satu halaman? Padahal kan bisa cuma 5 ayat, bisa kan 20 ayat, 15 ayat. Kenapa kok 5 ayat khusus satu halaman? Kenapa? Karena disitulah kita menutup ayat. Jadi jangan dibuka lembaran baru, udah Shadaqallahul Azim, selesai berdoa. Habis baca An-Nas, membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah 1 sampai 5, habis itu ditutup. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sudah menyelesaikan Al-Qur'an. Cuma dalam pandangan kita, oh iya ya, belum selesai. Baru Al-Baqarah 1 sampai 5. Berarti saya besok harus baca lagi dong, menyelesaikan. Nah, itu namanya tilawah. Melanjutkan bacaan satu ke bacaan berikutnya, menghatamkan Al-Quran, dikhatamkan berikutnya. Jadi itu baca Al-Quran terus menerus sampai kita meninggal dunia. Itu namanya tilawah. Begitu. Itu bedanya qiraah dengan tilawah. Itu pertama. Yang kedua, tilawah itu membaca Al-Quran dengan satu tadi kan, dengan melanjutkan bacaan berikutnya atau dengan membaca ayat selanjutnya. Yang kedua, dilanjutkan dengan amal perbuatan gitu. Jadi enggak baca, kalau qiraah baca doang. Namanya musabaqah qiraatul Quran, ya, cuma baca saja. Tapi kalau tilawah, membaca dilanjutkan dengan amal perbuatan. Ya. Ibu namanya membaca Alif Lam Mim, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Habis itu dia sholat, kan suruh negakkan, dia sholat dan bayar zakat. Nah, begitu, Bu. Jadi tilawah itu membaca Al-Quran diikuti dengan amal perbuatan. Itu namanya tilawah. Jadi Ibu, nanti pada bulan Ramadan jangan hanya qiraah saja, tapi juga tilawah. Habis tilawah, Ibu sholat, Ibu infak, Ibu berdoa kepada Allah, ya, Ibu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, untuk mencapai tilawah ini, Ibu harus tahu isi Al-Quran yang Ibu baca itu, yaitu dengan baca terjemahannya. Kenapa harus baca terjemahannya, Ustadz? Supaya kita tahu apa perintahnya. Nah, itu namanya tilawah. Gitu, Bu, ya. Makanya tolong, Bu, jangan baca gitu aja, berhenti dulu. Apa sih isinya? Baca terjemahannya. Kalau perlu dicoret, oh ini saya seneng, yang ini saya amalkan. Nah, begitu. Itu namanya apa, Bu? Apa namanya, Bu? Tilawah. Boleh coret, nanti hapus lagi. Iya, dicoret nggak boleh, tapi dihapus lagi, ditandain. Maka carilah aplikasi yang bisa nyoret, ya. Biasanya ada di HP, di tablet, di iPad, itu ada pulpen yang dibunderin, nanti coret lagi. Al-Quran. Ya, jadi gini, Bu, ada pertanyaan.
Katanya nggak boleh nyoret-nyoret Al-Quran. Ada yang berpendapat boleh, karena itu saksi pada hari kiamat. Bagaimana cara jawab dari dua pendapat? Jawabannya pertengahan, Bo. Kalau nyoret-nyoret, coret ke anak kecil itu nggak boleh. Ya itu yang dimaksud, nggak boleh coret gitu, nggak boleh. Itu kan namanya kan nggak menghargai Al-Quran. Kalau coretnya dengan ilmu, dengan ditandai, rapi, ya, tidak kelihatan kumuh, lusuh, dan tidak mengganggu pemandangan Al-Quran, boleh. Sekarang saya tanya, Bu, bukannya Al-Quran Ibu itu ada tajwidnya ya? Ada garis merah, ada garis kuning, ya, itu kan coret-coret dengan tulisan ketik itu namanya, ya. Kemudian dulu, Bu, kalau mau cerita, dulu itu Al-Quran itu nggak ada titik, nggak ada komanya, nggak ada harokatnya. Arab gundul pacul. Jadi Arab nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya, itu zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma karena banyak umat Islam yang kemudian salah baca, maka dicoret-coret. Tapi coretannya dengan baik, diberi harokat. Ba, titik bawah, ta, titik 2, ta, titik 3. Jim, ha, kho, jimnya ada titik dalam, haknya nggak ada titik, kho titik atas. Itu kan namanya nyoret. Kemudian masih ada yang salah baca, maka diberi harokat. Kasroh, fatkah, doma, ya kan? Oke, ada juga yang bacanya panjang pendeknya salah, maka diberi tanda. Kalau pendek hurufnya begini, kalau panjang begini, kan gitu, diberi huruf. Begitu kan? Zaman sekarang nggak tahu tajwidnya, nggak tahu wakofnya, ditambah ini wakof, ini tajwid dulu diberi tanda merah, tanda hijau, kuning. Nah, akhirnya sekarang Al-Quran penuh dengan tanda-tanda. Bahkan nanti ada Al-Quran yang lebih modern, ada tali pemisahnya itu dirusi hukum tajwid. Wah, macam-macam. Nanti mungkin 10 tahun ke depan Al-Quran udah penuh dengan tanda-tanda. Jadi boleh memberikan catatan atau tanda jika itu diperlukan, ya, untuk membaca Al-Quran. Dengan apa, syarat harus rapi, tidak kelihatan kumuh. Gitu, Bu, ya. Jadi jawabannya, Bu, ya. Sudah puas, Bu, jawabannya, Bu? Sudah jelas ya jawabannya, ya. Jadi boleh jika rapi, kemudian bermanfaat, dan tidak boleh jika asal coret. Ya. Ya, ada itu. Makanya kalau ingin rapi pakai tulisan ketik, kalau ingin rapi tapi pakai tulisan tangan, tapi harus ya kecil-kecil. Itu tidak apa-apa dengan tujuan tadi memahami Al-Quran. Insya Allah itu jawabannya. Baik, nomor 1 selesai. Nomor 2 apa, Bu? Tartil. Tartil itu apa? Membaca dengan pelan, tajwidnya benar, makhrajnya benar, dan direnungi. Itu namanya tartil. Jangan asal baca. Coba Ibu yang khatam 10 kali tadi pakai baca tartil enggak? Amin. Lah itu enggak bener. Enggak boleh. Makanya enggak usah, Bu, ngejar khataman banyak-banyak kalau bacanya salah. Rasulullah SAW itu dulu kalau baca Al-Quran per ayat, alhamdulillahi rabbil alamin, gitu, ar-rahmanir rahim, satu-satu. Berarti Ibu belum tahu maknanya, dibaca artinya apa. Itu namanya tartil, ya. Itu perintah loh, Bu, baca Quran tartil itu dalam surat apa? Surat Muzammil, ayat berapa itu? Ya, ada. Ya.
ayat berapa? Muzammil, surat Muzammil ya. Muzammil ayat 1 sampai 7. Maaf. Muzammil ayat 1 sampai 7. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini khusus ayat 4 ya. Kalau ada tartilanya 4. Wahai orang yang berselimut ya, bangunlah pada malam hari kecuali sedikit ya, setengahnya atau kurang darinya ya. Ayat 4. Dan bacalah Quran dengan tartil. Coba dibaca Bu yang sudah dapat surat Muzammil ayat 4. Boleh ayat 4 saja, boleh 1 sampai 4. Ya ada mic-nya, baca. Itu depan. Nah. Oh ya udah, ya. Wahai orang yang berselimut, Ya nggak apa-apa. bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan. Nah, jadi Ibu kalau qiyamul lail, sholat taraweh dan qiyamul lail itu baca Al-Quran nggak usah banyak-banyak, pelan tapi masuk dalam hati dengan tajwid. Itu ada, jangan ikut sholat taraweh yang ngebut Bu. Di Jawa Timur itu ada orang sholat taraweh 23 rakaat tapi 7 menit. Gimana itu? Itu nggak bener itu. Sholatnya tidak sah. Mendingan 2 rakaat tapi membaca Al-Qur'annya dengan tartil. Tartil ini perintah ya dalam surah Muzammil ayat 4. Kemudian tartil ini juga menyebabkan kita terenyuh hati kita dalam surat Al-Furqan ayat 32 disebutkan di situ Bu ya, soal Furqan 32 coba. Ayat 32 Surah Al-Furqan surat ke-25 ayatnya 32. Coba dibaca. Wa qala alladziina kafaru, Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil. ya. Perlahan dan benar. Ya, itu. Al-Quran surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika nutsabbita fi fu'adak wa rattalnahu tartila. Orang kafir itu kepengen supaya Al-Quran itu turunnya 30 juz langsung. Dijawab nggak bisa 30 juz langsung, ngebut bacanya apa kan gitu. Demikianlah kata Allah, kami turunkan Al-Quran secara berangsur selama berapa tahun Bu? Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Kok lama banget? Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya mantap di dalam hati ya, dan supaya Allah meneguhkan dan membacakannya pelan-pelan. Coba kita belajar di Al-Islah ini dari pada subuh sampai isya, apa tengah tepar. Oke, belajar cukup 1 jam, 1,5 jam. Ya, udah tiap pekan. Begitulah cara belajar. Itu pun harus pelan-pelan. 1, 2, 3, diulangi lagi, dihafal lagi. Ya begitu cara belajar dan cara menghafal Al-Quran.
Itulah rahasia ibu-ibu. Kalau ibu kemarin menghafal Quran surah Al-Baqarah 183 tadi, caranya diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, masih panjang Ustaz, bolehlah ditaruh setengah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Titik kan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ulangi dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulangi dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi hafal kan? Diulang-ulang terus. Nah, begitu caranya. Nanti dari ayat 183 kali 184 ulangi lagi, begitu lama-lama 5 ayat hafal. Jadi jangan tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa justru malah nggak hafal. Khataman jangan tergesa-gesa. Kalau khatam alhamdulillah, kalau nggak khatam innalillah, kan begitu. Ya, tapi maksudnya pelan-pelan, nggak usah saya harus khatam, enggak. Khatam itu tidak wajib, tidak wajib. Kata siapa? Ramadan harus khatam. Yang wajib itu membacanya harus pelan, tartil itu yang wajib. Itu Bu ya, pelan sesuai dengan tajwid kan gitu. Kemudian tahu maknanya. Baik, itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Apa nomor 3? Tabarruk. Tabarruk. T-A-B-A-R-R-U-K. Tabarruk. Artinya mengambil keberkahan. Pertanyaannya, apa itu berkah Ustadz? Kenapa nggak nanya gitu Bu? Rezeki yang terus-menerus. Rezeki. Terus-menerus itu gimana Bu? Rezeki itu uang atau makanan atau gimana? Rezeki yang terus-menerus, tidak pernah putus. Berarti tiap hari dapat apa tadi? Makanan, uang gitu, atau gimana? Baik, manfaat. Berkah itu apa? Kebaikan. Nah, kalau rezeki cuma bagian kecil kebaikan yang terus menerus dan banyak. Gini, kebaikan yang banyak dan terus menerus, ada 2 Bu. Kebaikan yang banyak dan terus menerus itu namanya berkah. Berkah itu diambil dari kata birkah. B-I-R-K-A-H. Birkah. Birkah itu apa? Birkah itu kolam air. Kolam atau danau atau waduk, itu namanya birkah. Kolam. Loh, apa hubungannya Ustadz? Kalau kita punya kolam, ada airnya, manfaat nggak? Manfaatnya apa? Untuk melihara ikan, kayak di depan itu kan, ngalir terus airnya. Untuk mandi, untuk renang. Kalau di mana desa untuk mengairi sawah-sawah, makanya dibuat waduk, namanya waduk Gajah Mungkur. Ada di mana itu? Di Wonogiri. Itu waktu yang membuat ya rezim Orde Baru. Itu waduk Gajah Mungkur itu bisa mengairi ribuan hektar tanah sawah. Nah, itu namanya berkah. Cukup ya danau. Kalau ibu ingin tahu berkah dalam ruang lingkup rumah, namanya toren. Apa Bu? Toren. Tahu toren enggak? Toren itu air di atas rumah. Tandon ya, ada yang katakan tandon ya? Tandon. Saya tanya, apa manfaat toren? Kalau nggak ada toren kira-kira gimana?
Kalau nggak ada torrent susah. Nanti kalau listrik mati nggak bisa lagi. Torrent itu namanya berkah itu. Karena dengan adanya torrent kita bisa berwudu, bisa mandi kan, bisa minum ya. Itu torrent karena ditampung di situ airnya. Semakin torrentnya semakin gede, maka semakin banyak manfaatnya. Itu namanya berkah, yaitu air yang ditampung. Itu membawa kebaikan yang banyak dan terus menerus. Itu artinya berkah. Makanya ibu-ibu, kenapa orang yang menikah itu didoain mudah-mudahan diberi keberkahan. Karena di dalam keluarga itu ada kebaikan yang terus menerus. Nah, apalagi berkah rezekinya, kata ibu tadi. Kenapa diberikan berkah rezekinya? Kan rezekinya itu terus menerus, tidak mesti banyak tapi bermanfaat. Orang yang hartanya halal bu, dan dicari dengan cara yang baik, dimulai dengan basmalah, maka rezeki yang didapat itu berkah, bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga, nggak kekurangan. Beda dengan orang yang dapat harta dari korupsi, dari judi, dari uang halal haram. Itu memang kelihatannya kaya, tetapi nggak berkah, karena di dalam rumahnya konflik keluarga, ya, kemudian banyak utangnya, banyak yang sakit, kan gitu, banyak masalah gara-gara uangnya tidak berkah. Nah, itu saya banyak menemui teman-teman yang curhat, Ustaz saya kerja, ya, gajinya banyak, nanti kenapa habis terus? Nah, nggak berkah, berarti kerjaan kamu ada syubhatnya, ada haramnya. Pertama, dia tidak dikaruniai seorang anak, ya. Kemudian kedua, padahal cuma hidup berdua, tapi uangnya habis terus. Untuk apa? Berarti ada pekerjaan yang saya lihat memang subhat di situ. Kemudian dia keluar dari situ, akhirnya sekarang hidupnya bahagia. Ada juga orang yang kerja di hotel bintang 5 datang ke rumah, Ustaz, kenapa? Saya keluar. Loh, kenapa keluar? Kan bagus hotelnya. Saya sering khutbah Jumat di situ, di daerah sinilah, Jakarta Selatan. Ya. Wah Ustaz, nggak enak di situ, banyak maksiatnya kan gitu. Saya keluar saja. Padahal gajinya gede, dia pimpinan, termasuk pimpinan ya. Sekarang jualan herbal sama membuka pengobatan itu ya, apa totok bumbung, terus bekam dan sebagainya. Padahal dulu pimpinan, salah satu pimpinan di hotel itu. Kenapa? Dia merasa uangnya nggak berkah, banyak masalah di dalam rumah tangganya, dan dia nggak tenang dalam hidupnya. Sekarang dia tenang ya di kampung sana, di kota Malang atau di daerah Jawa Timur. Subhanallah. Jadi nyari itu keberkahannya bukan banyaknya. Sekarang begini bu, apa hubungannya Al-Quran dan keberkahan? Kita ngambil keberkahan itu dari Al-Quran gitu. Caranya gimana? Dibaca. Jadi ibu itu sebenarnya membaca khataman sekali dua kali selama bulan Ramadan itu sebenarnya baru ngambil keberkahan, baru tingkat awal ngambil keberkahannya saja. Ibu mau ngaji ini, bawa nggak mushaf bu? Bawa di tas? Ya. Enggak, saya naik bawa Al-Quran, yang Quran fisik. Fisik ya, itu taruh di tas. Itu tas ibu berkah, karena di dalamnya ada Al-Quran. Ya sebentar, satu-satu bu. Di rumah, ibu ada Quran nggak di rumah? Ada. Nah, itu berkah, baru naruh aja berkah. Nanya ada HP-nya, HP itu nggak akan berkah. Walaupun mahalnya minta ampun 9 juta, 15 juta, iPhone, iPad atau apa. Kecuali kalau di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Jadi ibu itu download aplikasi itu membawa berkah HP. Yang belum download segera download sebelum HP-nya hilang. Udah ya. Jadi itu anti, kalau mau dibaca ada Al-Quran, yang baca nggak berani ya, karena ada keberkahan Al-Quran. Itu namanya berkah. Itu baru bawa sama download, belum bacanya. Makanya Al-Quran yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah banyak kebaikan ya. Setan tidak berani
mendekati rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nggak mau dekatin HP. HP-nya dimanfaatkan tuh yang baik-baik saja. Itu namanya berkah, Bu, ya. Membaca berkah enggak? Bu. Makanya rutin baca Al-Quran di rumah. Rumahnya kalau gede gimana, Ustaz? Jangan sampai kita punya rumah besar, banyak ruangannya, kemudian tidak dipakai. Nanti itu angker, Bu. Tep. Urotal. Ya, jadi boleh. Murotalnya, mic-nya ini taruh di setiap kamar. Pasang kabel gitu. Jadi kalau membaca setiap kamar itu ada bacaan Al-Quran. Jadi nggak ada yang angker, Bu. Atau kalau ibu mau lebih praktis, pagi ini baca Al-Quran di kamar A, siangnya di kamar B, malamnya di kamar C, ya. Kemudian subuhnya di kamar D. Memang ada berapa? 10 kamar kan? Nah, itu dikirim. Apa itu RSSS itu? Apa itu RSSS itu apa? Oh, kecil malah lebih enak, nggak usah pindah-pindah. Duduk di situ udah semuanya kedengaran Al-Quran. Tapi rumah kontrakan ya satu pintu, wah itu paling enak, Bu. Baca Al-Quran sudah semuanya kena. Ini RSS ya. Itu, Bu, ya. Ambillah keberkahan dengan Al-Quran. Apalagi anaknya ketika lahir dibacakan Al-Quran, berkah. Yang lagi hamil, ini banyak sekarang ini tren lagi hamil menghatamkan Al-Quran. Nanti anaknya keluar dari perut ibu sudah langsung hafal Al-Quran. Amin. Minimal tahulah ya. Oh, ini pernah saya dengar. Dulu ada anak Rusia di daerah Atay sana itu. Itu anak kecil masuk mall. Kok ada mall yang ada bacaan Al-Qur'annya? Dia bilang ini apa ini. Kayaknya saya pernah dengar di perut ibu ini katanya. Jadi artinya dia sudah kena sebelumnya. Kenapa? Karena dibacakan waktu hamil. Dan itu mengaruhi kecerdasan, mengaruhi kesehatan. Itu diakui orang Barat. Makanya orang Barat itu kalau istrinya hamil karena nggak kenal Al-Quran, dia apa? Setelkan lagu itu. Dia pakai piano ngak ngok supaya nanti anaknya lahir langsung jadi bintang film, jadi penyanyi. Nah, gitu. Kalau di Israel itu ya dia punya kebiasaan kalau lagi hamil itu ibunya langsung belajar matematika atau ngisi TTS, teka-teki silang itu begitu mereka. Jadi ketika lahir langsung bisa matematika. Itu pengaruh, Bu. Ya, pengaruh. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam pada bulan Ramadan ketika hamil bacakan Al-Quran. Ustaz baca Al-Qurannya capek, cari murotal taruh di perut, ceret. Nah, sampai tidur udah 37 jalan sendiri. Minimal di sinilah dia hamilnya tidurnya dekat mic. Nah, insya Allah pengaruh keberkahan Al-Quran. Kalau orang Pakistan di Madinah itu, Bu, kalau haji ada Al-Quran dicium. Kenapa dicium? Mungkin kepengen ngambil keberkahan, tidak mesti dicium. Tapi dibaca ya, dibaca artinya, dibaca mana anak kita yang baru lahir itu namanya keberkahan. Terus berapa, Bu, tadi, Bu? 3. Baru 3 ya? Masih berapa? Masih 6. Nomor 4. Tadabbur. Tadabbur itu apa? Dari kata dubur. Dubur itu apa, Bu? Dubur itu apa? Belakang. Ini bahasa Arab loh. Dubur itu belakang. Kalau orang Indonesia kan dubur kok konotasinya jelek ya. Padahal dubur itu dalam hadis banyak. Umpamanya begini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa
Ia membaca ayat kursi. Ayat kursi hafal, Bu? Barang siapa membaca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi ibunya soalnya ahli surga ini. Kok belum masuk-masuk, Ustaz? Ya karena ibu belum mati. Kalau yang sudah mati aja sekarang langsung masuk surga. Nah, itu yang kali kita masuk surga karena belum mati. Bu, lihat di situ ada kata dubur, belakang. Setiap habis sholat, di belakang sholat. Nah, itu namanya dubur, di belakang sholat, habis sholat. Ya. Lah ibu, terus maksudnya tadabur apa Ustaz? Tadabur artinya merenungi apa yang akan terjadi besok, ke belakang nanti bagaimana. Kalau bahasa kita ke depan nanti bagaimana, setelah ini ada apa. Ini namanya tadabur. Coba dibaca surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 18. Tadi mic-nya mana, Bu? Mic. Ya, mic. Ya. Ya, sudah ketemu. Oh. Ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu saya bacakan dulu, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dibacakan artinya, Bu. Surat ke-58 ayat surat 59 ayat 18. Ya. Ayatnya 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, itu artinya wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dikerjakan selama ini untuk hari esok, yaitu esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau hari esok sesungguhnya adalah hari akhirat setelah mati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu namanya tadabbur, merenungi. Oh, sesudah ini saya akan meninggal dunia. Halo Ibu, Bu. Apalagi sekarang musim hujan, musim banjir, musim musibah. Apalagi mau terjadi perang dunia yang ketiga. Itu disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita khawatir nih, kalau ini perang dunia ketiga kita tidak ada yang membantu, maka kita persiapkan alat-alat militer. Ya, dan seterusnya lah ya. Itu berarti oh ya dunia ini tidak lama. Itulah namanya tadabbur. Ketika ibu membaca surah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, nanti hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi gempa yang ada di Longsor ya, di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat itu sebenarnya hanya muqaddimah. Kita ribut masalah bantuan, yang penting bukan itu. Itu yang penting adalah dunia itu tidak ramah lagi kepada kita. Itu namanya tadabbur, Bu. Oh, berarti kita mempersiapkan diri. Setiap baca Al-Qur'an pasti begitu. Makanya banyak para ulama dulu ya, itu yang baca Al-Qur'an langsung pingsan. Baca Al-Qur'an langsung nangis. Langsung tidak bisa meneruskan. Kenapa? Karena tahu artinya. Sedih dia. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini cara baca Al-Qur'an yang baik. Ketika sholat itu kalau mendengar ayat, membaca ayat surga berhenti dulu, nggak ngebut supaya khatam, nggak. Ada surga berhenti dulu, direnungi sifat-sifat surga. Ya. Kemudian beliau minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya surga.
masukkan saya ke dalam surga ini ya Allah, begitu. Itu dilanjutkan lagi baca. Lagi sholat, ya berhenti. Kemudian baca lagi, ada neraka. Sifat-sifat neraka, beliau berhenti. Langsung berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Lanjutkan lagi. Ya, bacanya dengan hati dengan bahasa Arab. Sholat tidak boleh kayak bahasa Indonesia. Minimal kalau nggak pakai bahasa Arab, diem pakai hati, diem gitu. Ya. Kalau mudahnya gini, Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah, kan bisa dihafal. Allahumma inna nas'alukal jannah, bisa kan? Allahumma inna nas'aluka al jannah titik. Ya, udah teruskan lagi. Ada neraka, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari api neraka. Sudah, itu namanya tadabbur. Jadi tadabbur ini lebih kepada hati, supaya hati kita itu terenyuh. Baik, yang selanjutnya nomor berapa, Bu? Bu? Sekarang kelima. Tadi kan tadabbur 4. Baik, perlu ayatnya enggak? Ya, ayatnya banyak. Tadabbur itu 1. Silakan dibuka tadabbur. Tadabbur dulu. Ini kan masih 4 ya, nomor 4. Ayatnya 1 dalam surat An-Nisa ayat 82. Coba kalau sudah ketemu dibaca, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ya, pertanyaan, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Itu nyindir kita yang suka khataman 10 kali. Ngapain khataman 10 kali nggak ditadabburin? Satu lagi, surat Shad, surat ke-38 ayatnya 20. Oh maaf, bukan, salah. Surat Muhammad, surat ke-47 ayatnya 24. Surat Muhammad, surat 47 ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Coba. Ya. Ya. Maka tidaklah mereka menghayati. Ya. 24 ya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, kan ini sindirannya lebih keras lagi ini. Apakah mereka yang khataman 10 kali itu, kan gitu, tidak mau menghayati Al-Quran? Apakah hati mereka ada kuncinya, dikunci oleh Allah sehingga tidak terenyuh dengan bacaan Al-Quran? Itu Bu, kan sindiran keras itu. Jadi tadabbur itu wajib nggak? Wajib. Kalau khataman 10 kali nggak wajib. Bukan berarti nggak boleh, khataman sekali aja. Habis itu tadabbur. Tadabbur tadi, mentadabbur isinya apa sih? Supaya kita terenyuh, menangis. Kalau Anda tidak bisa menangis, kata Rasulullah, tangis-tangislah. Padahal nggak nangis, lama-lama nangis. Ya minimal Ramadan yang pernah nangis sekali lah. Masa selama Ramadan nggak pernah nangis. Nangis bukan karena kehilangan uang, bukan karena tengkar dengan suami, enggak. Nangisnya karena membaca Al-Quran, karena terenyuh hatinya dengan Al-Quran. Itu namanya tadabbur. Gitu Bu ya. Baik, nomor 5 sekarang. Namanya
Tadzakur pakai zal. Tadzakur. Zikir, dari kata zikir. Tadzakur dari kata zikir, mengingat. Maksudnya mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari halal dan haram. Saya ulangi, tadzakur dari kata zikir, artinya mengingat-ingat, ya, mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari halal dan haram. Ini sekarang pertanyaannya, apa bedanya tadabbur dengan tadzakur, Ustaz? Kan gitu. Kenapa nggak nanya kayak gitu, Bu? Kalau tadabbur yang ditargetkan hati, supaya hatinya terenyuh, hatinya menangis, hatinya takut kepada api neraka, kan gitu. Itu tadabbur. Kalau tadzakur nggak menangis, Bu. Kalau tadzakur jangan menangis. Tadzakur mencatat, oh ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, kan begitu. Ini boleh, ini tidak boleh, begitu. Itu tadzakur. Apa sih isi Al-Qur'an? Kayak tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tadabbur, oh kita harus bertakwa kepada Allah, kan begitu, harus takut. Kalau tadzakur, oh puasa itu hukumnya wajib, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang dahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani juga puasa. Nah, itu salah satu makna tadzakur, diambil hukumnya. Hukum puasa, bahannya nanti ya, tentang fidyah bagi ibu yang hamil dan menyusui, bagaimana puasanya, ya. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau sakit dan melakukan safar, boleh dia berbuka, tetapi diganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang puasanya berat, sudah lanjut usia, sudah 80 tahun, atau dia itu hamil, menyusui, sakit permanen, gitu kan, maka tidak bisa mengqadha, maka bayar fidyah. Setiap satu fidyah setengah mud, setengah mud, ya, setengah sok, 1 mud atau 2 mud. Para ulama berbeda pendapat, tapi sebaiknya kalau zaman sekarang itu memberi makan minimal sekali kepada fakir miskin seharga 25.000 atau 40.000. Kalau 50.000 lebih baik. Jadi ibu kalau uzur nggak bisa mengqadha karena sakit, karena hamil, karena menyusui anak, maka bayar saja setiap harinya 50.000. Kalau 30 hari 5 kali 3 berapa, Bu? 1.500 ya, 1.500.000 sudah selesai 1 bulan. Nah gitu. Ya, kalau misalnya dia sakit-sakitan sudah tua, terus juga uang juga dia nggak ada. Gimana bayar? Sakit-sakitan, uang tidak ada. Sudah tua, uang nggak ada. Ya, kalau dia orang miskin, dia diberi oleh tetangganya. Ya. Tapi kalau dia punya uang, ya semampunya. Yang penting ada yang dimakan di rumah, ada nggak? Tidak harus uang 50.000. Makanya dia makan nasi uduk bagi 2, Bu, untuk dia sama untuk tetangganya yang lebih miskin. Nah begitu. Yang penting beri makan 1 kali. Kalau dia miskin, beli nasi uduk yang harganya 5.000. Isinya nasi sama tahu, udah. Karena dia miskin, tidak mesti 50.000. 50 itu untuk orang yang kaya. Itu, Bu, ya. Tapi usahakan dia bayar fidyah. Tiap hari 1. Kalau mau mudah, pas lebaran atau sebelum lebaran, kumpulkan 30 orang. Masing-masing diberi nasi uduk satu.
Udah selesai. Mudah kan? Satu-satu itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tergantung. Anas bin Malik itu umurnya 103 tahun. Itu benefit ya. Caranya itu sahabat ya, sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Itu caranya setelah sebelum Idul Fitri dia kumpulkan 30 fakir miskin diberi makan, diundang ke rumahnya. Kalau dia kaya memang Anas bin Malik. Anas bin Malik itu umurnya 103 tahun, anaknya 70 orang, dan dia terkaya di kota dia. Itu keberkahan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulin atau barang duit, duitnya dibagi-bagi. Sebaiknya makanan. Kalau duit juga boleh, tapi nanti kalau nggak ada, tergantung orangnya sih. Khawatirnya kalau diberi duit itu nanti dibelikan rokok. Nah. Kalau ngasihnya ke dia lagi ya. Nggak apa-apa, satu orang selama sebulan satu orang saja. Cari saudaranya lebih baik, bukan anaknya ya, saudaranya, tetangganya. Itu masuk dalam kategori apa? Tadzakur, mencari hukum dalam Al-Quran. Nah, salah satunya surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Baik, itu nomor 5. Apa dalilnya? Surat Shad, surat ke-38 ayatnya 29. Ya, tadakur. Tapi ini tiga-tiganya ada di situ. Coba dibaca yang sudah ketemu. Surat Shad, surat ke-38 ayatnya 29. Ya, yang sudah dapat. Gak apa-apa dibaca ya. Siapa aja yang sudah. Ayat 229. Ya. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ya, coba itu Bu. Ayatnya pendek tapi mengandung 3 hal. Apa itu? Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad untuk 3 hal. Untuk diambil berkahnya, untuk ditadaburin, dan untuk diambil pelajaran. Jadi nomor 3, nomor 4, nomor 5 terkumpul dalam satu ayat, yaitu surat Shad ayat 29. Luar biasa itu Al-Quran. Quran kami turunkan untuk 3 hal: tabarruk, tadabbur, sama tadzakur, gitu kan? Apa Bu tadi bedanya tadabbur dengan tadzakur, Bu? Ada yang bisa ngulangin? Ayo, siapa yang angkat tangan bisa ngulangi? Bu, coba. Apa bedanya tadabbur dengan tadzakur? Ya, bedanya kalau tadabbur targetnya hati supaya luluh, menangis itu ya. Kalau tadzakur targetnya otak. Tadabbur targetnya hati, tadzakur targetnya otak supaya pinter. Nangis terus tapi nggak tahu hukumnya, jadi bodoh lah. Oh, nangis, masya Allah, zikir, subhanallah. Apa hukum puasa nggak tahu, Ustaz. Kalau orang tua nggak bisa puasa, apa wajib puasa, dia nggak tahu. Itu namanya soleh tapi nggak pinter. Ada juga yang pinter tapi nggak soleh, pinter otaknya tapi hatinya tidak takut sama Allah. Jangan, kita harus 2 ya. Hatinya terenyuh, otaknya pintar. Hati itu tadabbur, tadzakur itu di otak, hukum, tahu halal dan haram. Baik, nomor 5. Masih berapa, Bu? 4 ya? Ya, 9 kurangi 5 berapa? Nah, itu maksudnya 9 kurangi 5 sama dengan 4. Maksudnya masih 4. Masih 4. Nomor 6 berarti. Apa nomor 6?
Ibu sering tadarus enggak? Apa itu tadarus? Loh, apa bedanya qiraah dengan tilawah dengan tadarus? Kalau qiraah mengikuti, hanya baca saja, hanya membaca saja. Kalau Qiraah baca saja, tilawah membaca diikuti dengan bacaan dan diikuti dengan perbuatan. Kalau tadarus? tadarus bersama-sama, barengan. Ya, tadarus itu ya membaca Al-Qur'an ya itu bersama-sama halaqah. Yo ibu-ibu kita baca bersama-sama itu namanya tadarus. Yo kita habis subuh melingkar. Ya, yuk kita satu juz dibagi 10 orang. Saya baca sampingnya Bu lanjutkan, muter itu namanya tadarus. Kalau tadarus bacanya bareng-bareng ustazah sama Ya, tadarus itu baca bareng-bareng, ada satu ustazah, yang lain ngikutin itu tadarus. Atau tadarus itu baca satu-satu digilir. Itu tadarus. Kalau baca Al-Qur'an, qiraah itu di rumah sendiri itu namanya qiraah. Bagus mana? Baca sendiri atau baca bareng-bareng? Masa? Loh, kalau salah ya benar kan siapa? Baca sendiri kalau udah pintar ya. Tapi kalau baru belajar sebaiknya halaqah. Ya. Nanti salah Bu, itu alifnya kurang. Nah, itu namanya tadarus. Setelah itu nanti diberitahu ibu-ibu makna ayat yang kita baca adalah 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada ustazahnya atau ustadz yang meringkas menyimpulkan apa yang dibaca, itu namanya tadarus. Sekarang tadarus itu kurang, cuma baca doang. Nah, itu salah. Dibaca artinya, harus ada ustadznya dong yang menjelaskan. Itu Bu ya. Itu namanya tadarus. Jadi tadarus itu lebih tinggi daripada qiraah. Apa? Sekarang masih ada ya itu tadarusan, tapi itu saja dibagi-bagi. Ini loh juz pertama, juz kedua ini, juz ketiga ini. Nanti kalau dia semua dia antem semua itu boleh nggak? Antem semua gimana? Diantem semua. Oh. Oh, kalau ketemu disanggap sudah hafal, sudah khatam semua. Tapi kan dianggapnya khatamnya apa? Ya nggak apa-apa, tapi dia belum khatam, Bu. Mengaku khatam aja. Harus sendiri. Ya mengaku khatam nggak boleh. Bilang aja saya khatam 1 juz, kamu khatam 1 juz, kamu khatam 1 juz gitu. Kami sudah khatam 1 juz, kalau dikumpulkan jadi 30 juz. Tapi pahalanya 1 juz 1 juz. Ya boleh-boleh aja. Cuman pahalanya tetap 1 juz. Pahala itu sesuai dengan yang dibaca. Masa nggak baca minta pahala orang lain? Ya biarin aja ibu-ibu kok dilawan. Ya, gitu Bu ya, itu namanya halakot, apa tadi namanya tadarus, ya gitu. Baik itu Bu ya. Apa Ustadz? Dalilnya banyak. Cuma saya beri hadis. Saat ini belum ada hadis ya. Hadisnya begini. Hadisnya panjang, cuma didengar Bu. Lah Ibu kalau mau begitu Bu, mendingan Ibu dengar ada yang baca Al-Qur'an, Ibu dengar aja. Itu dianggap khatam. Itu. Ya nyimak, makanya ada yang baca Al-Qur'an. Makanya tadi keliling tadi asal di situ khatam. Makanya saya baca ini 1 halaman, temennya baca halaman berikutnya, sampai 1 juz, dianggap dia khatam 1 juz karena dia mendengar. Tapi kalau 1 juz di rumah, 1 juz di rumahnya enggak. Gitu Bu ya. Jadi sampaikan sama ibu-ibu tadi, jangan begitu, tapi kumpul halaqah, mendengar bacaan temennya, itu dianggap dia membaca. Nah, gitu. Baik, apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu,
maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan tidak ada suatu kaum, suatu kelompok, suatu pengajian ibu-ibu salah satunya ya berkumpul di rumah seperti ini, kemudian dia bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadarusi, tilawah dan tadarus seperti ini masuk ya yatadarasunahu ya yatlunal kitabullah wa yatadarasunahu bainahum, kecuali akan turun 4 hal. Jadi tadarus ini manfaatnya 4. Apa, Bu? Apa 4 ini? Manfaat tadarus ada 4. 1, akan turun rahmat Allah pada kelompok yang tadarus. Ini tidak masuk yang sendiri, ini kan yang tadarus. Yang kedua, akan dikelilingi oleh malaikat. Jadi pengajian ini insya Allah membawa rahmat dan malaikat ikut hadir, cuma nggak kelihatan, ada di belakang, di pojok sana, depan pintu, samping sini ada ya. Sebelah ibu itu ada malaikat ya. Nomor 2. Nomor 3 apa, Bu? Ya, diturunkan ketenangan kepada orang-orang yang ikut di dalamnya ya. Jadi turun ketenangan. Yang keempat, nama-nama orang itu dicatat oleh malaikat dan disampaikan kepada Allah serta malaikat-malaikat yang ada di langit. Jadi ibu-ibu ini memang mungkin nggak dikenal tetangga, tapi dikenal oleh malaikat. Ada orang-orang nggak dikenal di dunia, tapi dikenal oleh malaikat di langit. Siapa itu? Ibu-ibu yang setiap Rebo datang ke pengajian ya. Iya. Bagaimana nonton YouTube? Beda, Bu. Nonton offline dengan online beda. Lebih baik mana? Offline. Karena online itu butuh kuota. Saya ulangi, apa 4, Bu? 4 manfaat tadarus. 1, diberikan rahmat oleh Allah. 2, dikelilingi malaikat. 3, turun ketenangan. 4, dicatat malaikat. Kemudian disebutkan kepada malaikat-malaikat yang ada di langit. Itu dalam hadis sahih. Baik, selesai, Bu ya. Sekarang nomor 7 ya. Apa 7, Bu? Takhalluk dengan Al-Quran, mengambil akhlak. Di dalam surat Al-Qalam, surat Al-Qalam keberapa itu? Surat Nun. Ya, surat Al-Qalam. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Ayatnya berapa? Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Enggak, ayat 4. Nun wal qalami wa ma yastur ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka lakala ajrun azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat berapa itu, Pak? Ayat 4 surat Nun. Surat keberapa, Pak? 68 ayat 4. Coba dibaca, Bu. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya, jadi Rasulullah SAW itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Ayat 4. Dari mana tahu? Surat ke-68 ayat 4.
Dari mana tahu? Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Beliau menjawab, akhlaknya Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran itu dipraktekkan. Nah, itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita dalam Al-Quran ada, ya kita ambil akhlaknya. Salah satu akhlaknya apa? Ya jangan bentak-bentak, harus lembut. Kan Nabi Muhammad ditegur itu oleh Allah dalam surat Ali Imran 159. Itu ditegur oleh Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini salah satunya, Bu. Surat Ali Imran 159. Ali Imran 159. Coba dibacakan artinya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang bertawakal. Baik, itu salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lembut sama umat Islam, tidak kasar, tidak keras. Karena kalau Rasulullah kasar, umat Islam akan kabur, kan gitu. Maka caranya maafkan jika ada yang salah, ada yang luput, ya maafkan, mintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajak musyawarah. Ya, dimintai pendapatnya, itu akhlak Rasulullah, Bu. Memaafkan. Itu, Bu, ya. Kalau sama yang abasa gitu. Abasa wa tawalla juga begitu, surat Abasa, anja'ul a'ma. Kan itu. Sampai seterusnya itu. Abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakar fatanfa'u dzikra. Kenapa engkau Muhammad berpaling dan bermuka masam ketika datang orang yang buta dan miskin, sedang kamu memperhatikan orang yang kaya dan punya jabatan? Jangan begitu dong, kata Allah. Itu yang miskin, yang buta juga harus disambut. Oh ya, ya Allah, saya salah, minta ampun. Akhirnya setelah itu yang buta itu kemudian dihormati oleh Rasulullah. Ya, tidak bermuka masam. Itu salah satu contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi, ya, banyak lagi contohnya. Kalau contoh dalam bulan Ramadan apa? Surat Ali Imran 133, 134 itu contoh bulan Ramadan. 133, 134. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dibaca artinya, Bu. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini bulan Ramadan. Siapa yang jadi orang takwa? La'allakum tattaqun. Kita semua, Bu, ya. Syaratnya apa, Bu? Takwa dalam surah Ali Imran 134, syaratnya infak. Nanti Ramadan banyak infak.
infak, zakat, sedekah itu bulan Ramadan. Baik tadi nggak punya uang kayak bapak tadi, infak 1.000, 2.000 kan gitu, sebisanya. Baik dalam waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, jangan marah, jangan emosi. Ibu-ibu yang suka marah sama anaknya, sama suaminya, hati-hati bulan Ramadan. Kalau diajak tengkar bilang saya lagi puasa. Kalau mau tengkar nanti habis berbuka. Nah, gitu, Wah, di jalan kadang-kadang kan kita emosi juga kan, di jalan raya macet, orang nyerobot. Nah, itu. Yang ketiga apa? Itu akhlak Rasul, mudah memaafkan. Dia nyakiti kita udah maafkan. Memaafkan itu senjata pamungkas. Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan. Gitu Bu ya. Bu, bisa maafkan kesalahan suami enggak? Pulangnya terlambat terus, nafkahnya kurang, itu udah maaf. Bulan Ramadan maafkan. Bisa maafkan tetangga enggak? Bisa maafkan teman enggak? Udah maafkan Ramadan. Ramadan itu syaratnya kita harus plong. Jangan grundel mau Ramadan. Baik. Lanjutannya surah apa? Nomor tahkim. Tahkim itu apa? Berhukum dengan Al-Quran. Hukum itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Surat An-Nisa ayat berapa Bu? Surat An-Nisa ayat 65 dan Al-Maidah 50. Coba dibaca. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Ya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Artinya Bu, 65 paling kiri. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ibu-ibu tidak dikatakan beriman loh Bu, oleh surat An-Nisa ayat 65 kalau ibu tidak berhukum dengan Al-Quran. Contohnya apa Ustaz? Warisan. Banyak loh ibu-ibu itu, keluarga itu bagi warisan sesuai dengan kehendaknya aja, tidak mau tunduk dengan Al-Quran. Al-Quran itu suami dapat setengah, istri dapat 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau punya anak, istri 1/8, suami 1/4. Suami itu 2 kali lipat. Ibu terima enggak? Ibu terima enggak? Kalau nggak terima, nggak dikatakan beriman. Ustaz kan. Kemudian kalau anak laki-laki itu 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ini kan ibu, bukan anak, bukan istri. Ibu 1/3 atau 1/6 saja. Ya itu diterima. Yang banyak itu anak itu dapat asobah. Ini ada kasus begini Bu, ada seseorang masuk rumah sakit di opnam selama 1 bulan. Yang menunggui adalah adiknya perempuan kayak ibu-ibu ini, ditungguin. Kemudian anaknya tidak pernah nengok. Anaknya entah kemana, keluyuran kemana, anaknya nakal, sibuk sendiri. Ketika orang ini meninggal dunia, warisannya kepada siapa? Anaknya tidak pernah nengok. Anaknya cuma ngebut-ngebutan. Anaknya yang bandel itu dapat warisan. Terus adiknya yang nemani 1 bulan dapat enggak? Enggak dapat. Dia minta, saya kan menemani dia dari awal sampai akhir, sampai meninggal dunia, masa saya nggak dapat warisan? Dia emosi.
Nah, karena dia berhukum dengan emosinya. Dia nggak dapat warisan. Ya warisan anak yang tidak pernah nengok. Kalau ada anak laki-laki, seluruhnya ke anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau ada anak perempuannya, dia dapat bagian, tapi sisa. Banyak ada anak 2 perempuan, berarti dia dapat 2/3. Kakaknya ini atau adiknya yang nunggu itu cuma dapat 1/3. Begitu. Jadi dikit. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu, ya, kita harus berhukum dengan hukum Al-Quran. Jangan bilang saya kok dikit dia banyak, nggak boleh. Itu harus sesuai dengan Al-Quran. Itu masalah warisan. Masalah apa lagi? Ya, boleh. Jalan. Nah, misalkan awal-awal nih, misalkan orang yang bekerja, pembagiannya laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Tapi begitu dibagi, anak saudara laki-lakinya nih tiba-tiba saya bagiin aja deh. Jadi rata. Oh. Itu bagaimana? Jadi itu atas bukan belas kasihan ya, pokoknya ya dia merasa bahwa adil biar adil. Maksudnya memang aku karena laki-laki dapat lebih, Ya. tapi begitu mereka udah terima kasih ke adik-adiknya. Ya. Jadi gini, Bu, adil itu jika dibagi sesuai dengan Al-Quran. Satu, adil. Tapi kalau umpamanya sudah dibagi, jadi gini, Bu, pertama, pembagian ini kalau terjadi pertengkaran. Kalau nggak tengkar, itu boleh dimusyawarahkan. Gitu. Umpamanya tadi laki-lakinya dapat 2 bagian, dapat 200 juta, adiknya dapat 100 juta. Lah laki-laki udah kaya, adiknya miskin. Ya, makanya setelah dapat dulu, pegang dulu uangnya. Baru kan hak saya ini. Saya lihat kasihan, boleh kasihan dong. Adik saya ini miskin. Masuk saya dapat banyak, yaudah hak saya. Saya kasihkan 100 juta. Nah, itu boleh karena itu menjadi hak milik dia. Gitu, Bu, ya. Warisan itu teori. Harus dibagi seperti itu. Tapi kalau yang dapat membagi lagi boleh. Atau begini, dapat warisan. Kita sudah kaya nih, saya nggak ngambil data saya berikan kepada yang lain, boleh. Sepakat, boleh dapat pahala, diganti oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan rebutan dalam warisan, Bu. Jangan rebutan dalam warisan. Udah jatah ibu nggak usah diambil, berikan aja sama saudara yang lebih membutuhkan. Nanti Allah akan ganti, percaya nggak? Nah, kalau ngambil ya sekedarnya. Kalau ngambil semuanya, hak ibu nggak apa-apa. Tapi infakkan kepada yang membutuhkan. Kayak tadi kan adiknya nunggu selama 1 bulan. Ya anak yang tahu diri. Ini Pak buleknya ya, apa namanya? Budenya, apa namanya? Bibinya. Nih saya beri sebagai tanda terima kasih selama menunggu bapak saya. Itu baru anak yang baik. Memang dia nggak dapat jatah, tapi kan diberi. Itu, Bu, ya. Itu namanya berhukum dengan Al-Quran. Nah, itu salah satu contoh. Sana banyak lagi masalah perceraian, ya, masalah iddah, banyak sekali dalam Al-Quran hukum-hukum soal fikih. Ya, kalau dicerai, talak 1, talak 2, talak 3 sudah. Yang talak 3 tidak mendapatkan nafkah sama rumah, kan gitu. Itu harus sesuai dengan hukum Al-Quran. Tidak boleh kita menggugat Al-Quran. Itu namanya tahkim dengan Al-Quran. Baik, itu yang ke-8, Bu, ya. Terakhir, ke-9 apa? Tawasi, saling berwasiat dengan Al-Quran. Kalau kita yang berwasiat masalah dengan Al-Quran. Surat apa, Bu? Surat Al-Asr. Coba, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, semua manusia sesungguhnya demi masa
sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Saling berwasiat dengan kebenaran itu maksudnya saling berwasiat dengan Al-Quran. Ya, dan dengan kesabaran pun diambil dari Al-Quran. Surat ke-103 ayatnya 1 sampai semuanya. Surat Al-Asr. Sudah selesai Bu ya? 9 cara berinteraksi dengan Al-Quran untuk bulan Ramadan. Tolong itu diamalkan Bu ya. Contoh nomor apa? 9. Berwasiat Ibu, saya wasiatkan supaya menghafal Al-Quran surat Al-Baqarah 183 dan sampai 187. Sudah saya contohkan tadi. Kan saya wasiatkan, saya pesankan. Makanya Ibu kalau pesan sama anak-anak begitu Bu, ayo nak hafal ya, surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Hafal surat Al-Ikhlas. Ibu-ibu atau anak-anak jangan lupa setiap habis sholat baca ayat kursi, itu kan wasiat dengan Al-Quran. Gitu Pak, ya, sampaikan sama teman-teman, anak-anak, tetangga, jangan lupa baca ayat kursi setiap habis sholat. Kemudian rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan didekati oleh setan, itu wasiat dengan Al-Quran. Ibu-ibu jangan lupa khatam Al-Quran insya Allah pada bulan Ramadan sekali aja. Ya, nanti habis itu untuk tadabbur. Ini kan wasiat juga, contoh-contoh wasiat. Baik, masih ada waktu berapa menit Bu? Tanya jawab silahkan. Duhurnya masih lama. Makanannya keluarnya nanti habis duhur. Ya, 1, 2, 3, 4 banyak banget. Ada hadiah enggak sih yang bertanya? Enggak ada. Bertanya semuanya dulu, nanti saya jawab ringkas. Kalau jawab satu-satu habis waktunya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, langsung warisan. Ini namanya mengamalkan. Gimana? Misalnya di rumah orang tua ditinggalin sama orang lain, bukan ahli waris. Tapi begitu kita mau jual, kita mau bagi waris, itu yang punya rumah, yang tinggal di situ itu minta bagian, terus juga minta hak yang tidak sesuai dengan aturan agama. Ya. Kita sebagai ahli waris itu harus bagaimana? Ya, baik. Baik. 1. Yang kedua siapa? Kedua 3, 4, Masya Allah 5, 6, 7 ya. Saya sampai itu mengharamkan Al-Quran. Biasanya saya kan dari Al-Fatihah sampai Anas. Ya. Nah, terus saya kan baca doa tuh. Ya. Nah, terus udah saya, tapi nggak seperti Ustaz tadi terangkan itu. Setelah Anas baca Al-Fatihah lagi, baca Al-Fatihah ayat lagi, terus saya doa. Saya nggak begitu, tapi Ya. saya lanjutinnya nanti apa ada senggang waktu lah gitu. Saya lanjutin, tapi nggak diwabali lagi dengan Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Oh, itu gimana gitu? Maksudnya bagaimana? Bertanya, boleh enggak gitu? Boleh enggak gitu? Ya. Al-Fatihah sampai Anas. Ya. Saya baca doa. Ya. Udah tuh. Saya kurang paham gitu. Ya. Saya langsung Ya. besok apa yang kita Baru baca Al-Fatihah. Ya. Ya, ya. Baik, nomor 2, nomor 3 siapa? Ini dulu ya. Yang bulan Ramadan, jadi kita nggak perlu memperbanyak sama seperti hari-hari gitu baca. Ya, ya. Ya, ya, boleh ya. Ya, baik. Jawab terakhir, Bu. Ya, boleh apa? Kalau tarawih itu sholat malam. Ya. Kalau kita lakukan seperti kita biasa tahajud gimana? Ya, boleh. Baik, Ibu, terakhir. Itu pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru Ustaz aja biar bisa menghafal Al-Baqarah
183 sampai 187. Nah, bagaimana caranya? Ya, tipsnya gitu biar. Tipsnya, ya. Karena saya tuh mau hafal satu ayat nih. Yang pertama, mulai ntar Ya, faktor O boleh ya. 4 dulu ya, saya jawab, kalau ada waktu ditambah lagi. Pertama, masalah warisan. Ibu yang punya warisan nih perhatikan ya. Ini masih tadzakur ya. Masih berapa menit sih dulunya? Iya, maksudnya masih berapa menit? 21 menit selama. Ibu jangan tergesa-gesa ya. Pertama masalah warisan. Ya. Ibu yang dapat warisan yang punya rumah, ya kan? Ini penunggu rumah kok minta. Nggak ada jatah dalam Al-Quran. Cuman ada anjuran bagi yang hadir waktu dibagi warisan diberi sekedarnya. Makanya nih ibu lagi warisan, tiba-tiba jamaah pengajian datang nih, bukan ya? Lagi baca warisan. Maka yang datang itu diberi sekedarnya. Udah lihat uang, masa nggak diberi? Diberi sekedarnya, bukan warisan. Makanya ibu, kalau tadi yang nunggu rumah minta warisan, jangan diberi warisan, diberi uang aja. Nih saya beri karena Anda nunggu rumah ini hadiah, nggak ada urusan dengan warisan. Jangan kemudian dia berpendapat saya dapat warisan dong, enggak. Kamu dapat ya hadiah dari kami karena ya kamu nunggu rumah itu gitu Bu ya. Wa idza hadarul qismata ulil qurba wal yatama masakin farzuquhum min ya. Maka berilah dia darinya itu dari warisan itu ya, salah satulah. Dan saya sedikit aja sekedar. Enggak, kalau maksimal itu wasiat Bu. Kalau wasiat itu maksimal. Kalau ini nggak ada maksimalnya, tapi seala kadarnya. Ala kadar itu sesuai dengan kondisi. Warisannya cuma dikit, ya beri 50.000. Ya, kalau warisannya banyak diberi 1 juta. Tergantung kondisi rumah dan uang warisan berapa. Gitu Bu ya. Jadi diberi tapi sekedarnya. Kemudian soal kedua masalah khataman Bu, mana yang bertanya tentang khataman tadi ya? Oh, ya nggak kelihatan. Ibu itu bukan wajib. Ini hanya penjelasan ulama. Itu namanya tilawah. Tilawah itu kalau surat An-Nas selesai jangan ditutup. Itu maksudnya. Langsung mulai Al-Fatihah dan Al-Baqarah baru berdoa. Karena begini Bu, kalau sudah An-Nas selesai baca doa, habis itu sudah khatam, kok ngapain baca Al-Quran lagi? Sudah khatam, saya dapat sertifikat khatam Al-Quran, sudah diwisuda, ya sudah. Kan banyak itu rumah-rumah tahfidz yang setelah diwisuda dia nggak murojaah lagi ya, nanti diterangkan oleh Ustazah. Jangan besoknya, hari itu juga. Ini besoknya lagi nggak ada. Anjuran supaya terpatri di dalam hati kita. Oh ya, saya baru surah Al-Baqarah ayat 5, berarti belum selesai. Itu untuk menghadirkan pikiran aja, gitu Bu ya. Nggak wajib sih, boleh kayak Ibu, tapi sebaiknya. Kita baca khatam Quran dulu biasanya Ustaz. Nggak apa-apa, Ibu baca doa khatam Al-Quran, baru baca Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi hari itu juga, jangan besok. Boleh ya, boleh, tapi hari itu juga. Baik, pertanyaan Ibu tadi masalah bulan Ramadan apakah khatam atau tidak? Iya, gini Bu, perlu memperbanyak khataman, tetapi syaratnya bacanya jangan banyak tartil. Kalau tartil dibaca tartil sepertinya 1 kali aja dah itu kalau mau baca tartil. Selebihnya kan ada waktu Ustadz membaca artinya, ya merenungi, ya mengamalkan, itu menghafal.
Menghafal itu pahalanya lebih banyak daripada membaca, Bu. Makanya tadi Ibu kalau sudah khatam baca dari menghafal soal Baqarah 183, 187, membaca juz amma sudah hafal belum? Nah, itu dihafal. Az-duha, duha sudah hafal. Wad-duha wal laili idza saja hafal. Nah, nanti dihafal lagi, tambah lagi. Jadi dianjurkan khataman, tapi jangan banyak. Ada juga menghafal, ada juga membaca artinya, gitu ya, digabung. Baca tafsir boleh, Tidak harus sama guru. Karena kalau kita kan menafsirkan ya baca misalnya Ibnu Katsir gitu kan. Baca tafsir Ibnu Katsir. Kan pasti ada kita nggak mengerti itu kan. Ya. Nah itu nanti yang lainnya siapa bukan kan kita belajar tafsir Sama guru. Ya. Baik, sama guru kan seminggu sekali, Bu ya. Di sini ya. Masuk di rumah ustaznya suruh datang tiap hari. Dicatat dulu, nanti nanya di pengajian gitu. Tapi baca dulu itu terjemahannya dulu. Kalau nggak paham, makanya ibu-ibu, halo ibu-ibu, baca Al-Quran nggak tiap hari sih? Kok nggak nanya? Memang hafal paham semua. Nah itu salah. Ibu, nanti ini hari Rebo ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Baca artinya yang nggak paham, tanyakan hari Rebo. Sepakat? Berarti masing-masing harus nanya ini. Ada berapa orang nih? 20 orang nanya semuanya. Kalau kita puasa itu baca Quran sekalian artinya terus Tidak apa-apa, tidak wajib khatam. Saya ulangi, Ibu-ibu. Tidak wajib khatam, tapi wajib mentadaburi. Oke. Selain berikutnya sholat malam. Bu, ada 3 istilah. Ntar, sholat malam itu sholat yang dilakukan malam hari, maghrib, isya, subuh itu sholat malam. Sholat tarawih, sholat malam pada bulan Ramadan. Sholat tahajud, sholat setelah tidur. Jadi ibu ketika sholat tarawih di masjid dianjurkan ikut di masjid, Bu. Karena kalau di rumah banyak gangguan. Ya. Di masjid, setelah di masjid pulang, sholat lagi. Nanti sebelum sahur, sholat lagi. Boleh, dan itu lebih baik. Itu Bu ya. Baik, yang terakhir. Boleh tarawehnya nanti habis tidur. Boleh, tapi saya anjurkan zaman sekarang ikut sholat tarawih di masjid. Ya, makanya saya jelaskan. Halo. Saya jelaskan, halo. Ibu, Bu, halo, Bu. Perempuan lebih baik di rumah. Iya, kalau rumah nggak ada gangguan, nggak ada anak, nggak ada televisi, nggak ada HP. Di kamar ditutup. Udah, jangan diganggu yang itu, silahkan, itu bagus. Dan harus kuat sholatnya, ada tadaburnya dan sebagainya. Tapi kalau kita di rumah ada anak, ada cucu, ada suami, ya, ada macam-macam, nggak fokus, maka ke masjid. Nggak apa-apa di masjid, karena di masjid itu tuh syiar. Kita dapat tausiah kultum kan lumayan, dicatat, dapat ilmu. Nanti Bu, kalau di rumah sholat lagi, itu lebih baik menggabung dua kebaikan. Itu jawabannya. Yang terakhir, cara menghafal. Sudah saya sebutkan, Bu, diulang-ulang. Ada sampai 40 kali. Diulang-ulang. Ayat 183, 184, ulangi lagi. Kan capek, begitulah menghafal. Tapi pahalanya banyak banget. Daripada cuman baca doang. Sebisa mungkin, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sebisa saja, sebisanya. Itu Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih berapa menit? Oh, ada tambahan itu Ibu belakang dada diangkat tangan, silakan Bu. Iya silakan. Seger banget, enak. Taruh di kulkas,
meninggal bapaknya apanya Warisan bapaknya meninggal. suami meninggal. Dari harta bapaknya anak dapat ya warisannya. Sekarang yang meninggal siapa? Bapaknya anak. Suami ibu, ya, meninggal. Terus? Warisan kakek berarti nanti anak dapat nggak bagiannya? Ini Bu, warisan itu dicari dulu yang mati siapa. Halo. Nah, saya terangkan ibu-ibu. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Udah makan belum sih? Belum makannya. Entar lagi makan, entar lagi. Bu, warisan itu yang dicari siapa? Yang mati siapa dulu? Ibu kalau nanya, yang mati itu siapa dulu? Yang meninggal. Suami meninggal. Kakeknya anak saya, bapaknya orang tua suami. Kakeknya, cucunya dapat enggak? Begini Bu, pertama yang meninggal berarti kakek. Oh gini Bu, enggak saya paham. Ya, enggak saya terangkan semuanya. Halo. Ini suami meninggal, oke? Dia punya warisan. Suami ini punya warisan dari kakek dari bapaknya. Begini Bu, kalau namanya harta warisan itu menjadi hak milik dia. Jadi suami ibu itu dapat warisan dari bapaknya. Ya udah menjadi harta dia. Tapi dia meninggal. Nah, kalau sudah menjadi harta dia, kalau dia meninggal dunia, maka istrinya dapat 1/8, sisanya untuk anak laki-laki. Jadi itu punya anak laki-laki, jangan dibilang itu dari kakek, enggak, itu dari bapak, karena sudah menjadi hak milik bapak. Tapi kan anaknya udah meninggal duluan. Anaknya udah meninggal duluan, Pak. Anaknya meninggal duluan nggak dapat. Ya gini, belum dibagi. Karena bapaknya si suami ini belum Meninggal, sudah belum meninggal. Sudah. Jadi gini Bu, berarti pertanyaannya, bapak meninggal, suami meninggal, kan ya? Ya harusnya dapat hak waris. Kakek meninggal belum dibagi. Berarti gini ya, ini kesalahan orang Indonesia. Kalau sudah meninggal itu langsung dibagi, Bu. Ini keburu anaknya meninggal kan? Kalau sudah terlanjur berarti harta kakek tadi diwariskan dulu ke suami tadi, ke bapaknya tadi. Waris dulu berapa? Taruhlah 100 juta, ya kan? Belum dibagi. Kalau sudah meninggal dunia, maka digabung antara warisan kakeknya yang didapat bapak ini ditambah harta bapaknya diwariskan kepada anaknya. Itu jadi cucu itu dapat warisan dari bapaknya, yang mana bapaknya dapat dari kakeknya yang belum dibagi. Gitu Bu ya. Jadi dapat tapi bagian bapaknya aja ya. Karena bapak kan punya saudara-saudara. Jadi bagian bapaknya diberikan kepada anaknya dan istrinya. Itu cara membagi warisan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti yang punya warisan-warisan silakan datang sendiri ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur Ustaz atas segala ilmu, insya Allah bisa dibagikan kepada keluarga kita masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.